اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Bolehkah ziarah kubur seperti kebiasaan di tempat kami beramai-ramai hanya di hari itu saja, sebelum dan sesudah puasa Ramadan? Sudah saya bahas dalam buku 30 fatwa seputar Ramadan. Saya kutip pendapat Syekh Atiyah Saqar, download gratis di internet, bahwa berziarah pada sebelum Ramadan pada hari raya boleh, tak masalah. Yang tidak boleh itu mengkhususkan hari tertentu tanpa dalil dengan mengatakan ada keutamaan. Siapa yang ziarah pada hari ini, malaikat 70.000 turun, akan menurunkan 70.000 rahmat. Itu yang tak boleh. Adapun datang, kamu kenapa ziarahnya kebetulan ini? Kebetulan balik kampung, libur cuti dari Jakarta. Boleh, tak jadi masalah. Bolehkah kita berhias pengantin kepada banci karena dia laki-laki bukan mahram wanita? Man lahu zakarun fahuwa muzakkar. Siapa yang punya zakar maka dia laki-laki walaupun tak hidup. Maka banci-banci, bencong-bencong itu laki-laki itu. Jangan karena dia melambai lalu kemudian dikatakan dia perempuan. Udah macam perempuan, Pak, macam perempuan. Zaman Nabi, mukhannas, bencong-banci itu diasingkan. Nama tempatnya Naqi. Tempat kubur Baqi. Mirip tulisannya Naqi. Tolok kubur Baqi. Beda-beda tipis saja antara kubur tempat pengasingan bencong. Dilokalisasi dia, tak boleh dia. Ya Rasulullah, ini ada orang dibawa. Kenapa? Pakai inai. Inai itu diharap untuk laki-laki. Zaman Nabi kalau ada laki-laki pakai inai, itu disebut mukhannas, dipanggil. Ustaz dulu waktu nikah tak pakai inai, kelingking aja. Daripada melanggar adat, pakailah inai nak. Yalah, satu aja. Lain dah pakai inai. Diasingkan. Jadi jangan kita kasih. Ini sekarang sedang disosialisasikan LGBT, lesbi, gay, biseksual, transgender. TV, film-film itu dapat dana luar biasa dari LGBT. Termasuk Ipin itu pun masuk sosialisasi. Bang Saleh itu bencong. Saya sangat prihatin pada generasi muda sekarang. Pergaulannya yang paling merusak adalah sistem pacaran. Bolehkah saya menawarkan di medsos sebagai motivator cinta, ta'aruf, khidbah? Sudah ada websitenya. Sudah ada website ta'aruf. Ustaz ikut? Enggak. Karena website itu ada setelah saya nikah. Sudah ada. Atau lewat ustaz. Ustaz, saya ini begini. Yang tahu, yang banyak kenalan. Ini minta. Adapun dengan mau menjadi, buka web baru, bagus. Mempertemukan yang satu di kutub utara, yang satu di kutub selatan, dipertemukan dalam majlis yang baik. Setiap ibadah itu hukumnya haram sampai ada dalil yang menghalalkannya. Ini kaidah punya siapa Pak Ustaz? Entah, saya tak tahu. Karena dalam kaidah yang ada dalam kitab-kitab fikih, al-aslu fil ibadati at-tawaqquf. Begitu bunyinya. Bukan al-aslu fil ibadah at-tahrim. Al-aslu fil ibadah at-tawaqquf. Hukum asal pada ibadah adalah tawaqquf, stop, berhenti sampai ada dalil. Quran, hadis, ijma', qiyas. Sunnah dibagi kepada 3, qauliyah, fi'liyah, takririyah. Sering ada ustaz yang menyebutkan hadis yang nomornya. Apakah nomor ini standar? Kenapa Ustaz Somad tak pakai nomor? Lain penerbit, lain nomor. Hadis ini nomornya sekian-sekian. Pas dibuka kok lain. Rupanya ini penomoran Darul Hadis Mesir. Yang ini penomoran dari Beirut. Yang ini penomoran dari Damaskus. Nomor itu datang belakangan. Nomor-nomor itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bagus. Gunanya dengan pakai nomor itu mudah mencari bagi adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu yang punya program kutub tis'ah, download dari internet. Bagus yang pakai nomor. Kenapa Ustaz tak sebut pakai nomor? Tak ingat saya ngapal nomor itu payah. Ustaz jelaskan tentang masalah tawassul yang dibolehkan. Tidak ada ikhtilaf tawassul dengan amal soleh. Ya Allah, berkat sedekahku
berkat solat sunatku tadi malam sehatkanlah makku ni ya Allah. Boleh. Mana dalilnya? Orang terjebak dalam gua, ya Allah berkat sedekahku kepada hambaku bukakanlah pintu gua ini. Terbuka. Itu dalil bertawassul dengan amal soleh. Sudah saya tulis dalam buku 37 masalah populer. Bertawassul dengan Nabi Muhammad, barakat kemuliaan Nabi Muhammad, menangkanlah kami melawan Bani Ghatafan. Menang. Nabi belum lahir mereka sudah bertawassul. Yastaftahuna, mereka meminta kemenangan dengan menyebut nama Nabi Muhammad. Yang ada ikhtilaf bertawassul dengan orang wali-wali. Berkat Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, tolonglah. Ini ikhtilaf antar ulama. Makanya Syekh Abdullah Al-Ghumari menulis kitab Ittihab, Al-Ittihab. Itu isinya tentang dalil-dalil bertawassul dengan Nabi dan orang-orang soleh. Umur berapa disunahkan untuk menikah Pak Ustaz? Asal akil balik nikahlah. Saya menyesal kenapa tak nikah waktu akil balik. Asal akil balik. Man istata'a minkumul ba'ah, siapa yang sudah ba'ah. Ba'ah artinya qudrah, mampu. Falyatazawwaj, menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar, dengan menikah menundukkan pandangan. Wa ahsanu lil farji, menjaga kemaluan. Kenapa si fulan itu sudah nikah matanya tetap? Memang bawaan gatal. Menikahlah. Makanya anak Ustadz Arifin Ilham umur 17 tahun nikah, mampu dia menikah. Kami tak mampu Pak Ustadz, ayah kami tak kaya. Bagaimana nih Pak Ustadz? Maka kalau tak mampu kata Nabi, syukran, terima kasih, berpuasalah. Kenapa? Dengan berpuasa itu libido seksual menurun. Nafsu ada, tenaga tak ada, bawaannya mau mati. Bro, itu cewek cantik mana? Tak nampak aku lagi. Bagus, banyak-banyak puasa sunat, puasa Senin Kamis, puasa Nabi Daud. Bagaimana penjelasan Nabi Muhammad tentang kebangkitan umat Islam di akhir zaman? Bagaimana pendapat Ustaz tentang kelompok-kelompok yang sedang memperjuangkan khilafah? Ada Ustaz spesialis sedekah, namanya Ustaz Yusuf Mansur. Sekarang Ustaz itu sudah ada spesialis masing-masing. Ada lagi Ustaz spesialis zikir aja, Ustaz Arifin Ilham. Ada spesialis solawat aja, yaitu Habib Syekh. Ada spesialis akhir zaman, Ustaz akhir zaman, itu Ustaz Zulkifli M. Ali. Nanti akan dibuat pertemuan di An-Nur 6 kali kajian, Sabtu Ahad tanggal 14 bulan Februari. Ikut. Itu spesialis akhir zaman. Pokoknya asal nengok dia ingat kiamat aja. Ada kawan saya di Pekanbaru nih, saya tak mau sebut nama, itu spesialis jenazah. Pokoknya asal nengok dia ingat orang mati aja. Pokoknya kalau ada masjid bapak mau buat penyelenggaraan jenazah, nomor dia saya kasih. Dr. Ridwan Hasbi, itu spesialis jenazah. Mohon maaf Bang Ridwan, saya sebutkan. Pokoknya ini sekarang masa-masanya umat Islam akan bangkit. Memang dia dibombardir dulu, tapi nanti umat Islam akan bangkit. La taftahunna al-Qastantiniyah, kalian akan membebaskan Konstantinopel. Sudah. Ada satu yang belum, Romawi. Kita akan menguasai Eropa. Nanti Islam akan bangkit tegak. Setelah itu baru hancur, barulah terjadi hari kiamat. Bangkit. Adapun yang meneriakkan khilafah Islamiyah tegaknya, karena dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal dikatakan melewati 5. Yang pertama masa Nabi 10 tahun. Yang kedua masa Khulafa Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali 30 tahun. Yang ketiga masa khalifah yang menggigit Bani Umayyah, Bani Abbasiyah. Yang keempat masa penguasa-penguasa yang zalim aniaya. Yang kelima khilafatun nubuwah, khilafah ala minhajin nubuwah. Ini 5 yang disebutkan dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal. Bagaimana jika ada orang baca Quran tapi membaca Latinnya? Boleh untuk tahap belajar. Ya asin gitu. Karena A-nya 2 biji kan? Alat zina gitu. Alat zina padahal allazina. Itu baca Latin tahap awal. Jangan dikatakan haram, baca Quran Latin haram. Dia udah mau baca Quran dah, alhamdulillah tuh. Pertama dengar. Yang kedua baca. Yang ketiga pahami makna. Yang keempat amalkan.
Yang kelima, ajarkan. Jadi tentang Quran ini bertahap. Orang udah mau baca Quran zaman sekarang, hanya saja jangan berhenti sampai di situ saja. Baca Quran Latin sampai mati tak betul. Belajarlah. Pergi datang Ustaz Hardi. Ustaz Hardi di Tafakuh buka kajian tahsin. Belajar tahsin. Saya malu Pak Ustaz, belajarnya dari alif bata. Ya tak apa-apa. Tak ada masa belajar. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntut ilmu dari buayan hingga ke liang lahat. Bukan hadis Nabi, ungkapan ulama dalam tafsir An-Naisaburi. Tuntut ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Tak ada berhenti. Belajar dalam Islam unlimited edition. Tolong pemilik kendaraan Kijang Innova BM 1936 KV menghalangi mobil lain. Mohon untuk dipindahkan. Bagaimana bisa terhindar dari sifat riya, Pak Ustaz? Tarkul amal li ajli nas riya. Tak jadi beramal karena takut dipuji orang, riya. Wal amalu li ajlihim syirik. Beramal karena ingin dipuji orang, syirik. Lewat kotak, duit sudah dilipat 50.000. Lewat kotak. Tak jadilah, nanti dipuji kawan. Riya. Tak jadi, masukkanlah. Udah masukkan, foto pula tu. Syirik. Jadi yang betul tu bagaimana Pak Ustaz? Masukkan, bersihkan hati, minta tolong kepada Allah. Masukkan, dah. Buat aja. Wa qul i'malu, berbuatlah. Masuk masjid, mau solat tahiyatul masjid. Tak jadilah, takut dipuji orang. Riya. Solatlah, buat ayatnya panjang. Allahu Akbar. Ar-Rahman. Syirik. Jadi kalau gitu, laksanakan, bersihkan hati, mohon pada Allah. Kamu kenapa tak pernah ke masjid? Saya malas solat ke masjid tu Pak Ustaz, takut riak saya. Tak bisa. Solat ke masjid. Orang muji-muji, bang, ke masjid ya bang. Imamku dunia akhirat, kata dia. Bagus, alhamdulillah. Apakah Ibnu dan bin itu sama Pak Ustaz? Ibnu yang betul. Abdullah Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Umar. Kalau bin itu badan intelijen negara. Jangan pakai bin. Jangan pakai bin. Bahasa Indonesia boleh. Bahasa Indonesia itu bin. Contohnya Abdullah bin Umar, Abdullah Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Abbas. Kapan saja waktu-waktu doa cepat dikabulkan. Hadis riwayat Sunan Tirmizi. Jaufil lail, tengah malam, ba'dal maktubah, setelah solat fardu. Solat sunat apa pahalanya paling besar Pak Ustaz? Qabliyah subuh, khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tahajud malam. Nabi Muhammad puasa setiap hari Senin karena hari kelahirannya. Bolehkah kita menirunya dengan puasa hari kelahiran kita? Tidak. Hari kelahiran kita Pak Ustaz, hari apa kamu lahir? Hari Rabu. Kalau mau puasa hari Rabu, ya puasa aja. Tapi bukan karena hari Rabu lahir. Nabi Muhammad dia pemberi syariat. Dia itu dikasih Allah Ta'ala musyarri', memberikan syariat berdasarkan wahyu dari Allah. Kita mau puasa sunat, puasa aja. Ikut puasanya apa? Puasa Nabi Muhammad. Puasa Senin Kamis, puasa Ayamul Bait 3 hari, puasa Nabi Daud. Puasa apa nih? Puasa Nabi Somad. Nah. Saya punya keponakan 4 tahun. Bagaimana jika saya membawanya ke masjid untuk membiasakan dia? Sobi, mumayyiz, baligh. Anak kecil, mumayyiz, baligh. Anak kecil ni tak bisa bawa. Yang bisa dibawa ke masjid mumayyiz. Mumayyiz itu sudah bisa membedakan mana makanan, mana kotoran. Kalau kita gini kan, itu bisa. Tapi kalau yang 2 tahun, 3 tahun kita gini kan, kita pula digini kan. Itu tak bisa. Saya sangat sedih melihat pembantaian umat Islam di Rohingya, Syam, terutama Aleppo. Mengapa Allah tidak meluluh lantakkan orang kafir itu, Ustaz? Pertanyaan ini pernah ditujukan kepada ulama di Mesir. Kenapa Allah tidak menurunkan fa'arsalna alaihim tayran ababil tarmihim bi'ijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul? Karena waktu itu tak ada orang Islam, maka diturunkan Allah tayran ababil. Sekarang umat Islam berapa? 2 juta orang. Sampai ditulis di koran Mesir, andai 2 juta orang itu kencing bersama dan dialirkan ke Palestina, tenggelam Israel.
Umat Islam kenapa tak berbuat? Bukan Allah tak mau menurunkan, kenapa kalian tak berbuat? Wa qul i'malu, berbuatlah. Fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Tabligh Akbar, tempat Masjid Syuhada, Jalan Kuantan 7 RW 04 Tanjung Uru, Kecamatan 50 Pekanbaru. Kuantan 7. Masuk Kuantan 7. Bersama macam-macam kenal saya ini. Ustaz Somad. Saya beberapa kali menengok baleho saya itu terkicuh di Nantang. Rupanya dibuat mereka putih di situ, padahal awak hitam. Photoshop punya kerja. Ustaz, kita ketika sholat harus meninggalkan semua urusan dunia. Tapi ada beberapa dalil yang menyebutkan berdoa ketika sujud dibolehkan. Nah, ketika kita sujud sholat berdoa perihal dunia, apakah sholat kita itu sah atau tidak Pak Ustaz? Bapak punya ruku, ya. Si kafir punya ruku, ya. Apa beda ruku bapak dengan ruku si kafir? Si kafir punya ruku mau cari dunia. Bapak punya ruku untuk apa? Mau bersedekah, mau berinfak. Tujuannya akhirnya akhirat. Bapak punya mobil, ya. Si kafir punya mobil, ya. Apa bedanya? Mobil si kafir untuk jalan-jalan dunia. Bapak punya mobil mana? Untuk akhirat. Solat berjamaah, bawa anak pengajian. Ini mesti dipahami dengan baik. Makna meninggalkan dunia bukan berarti menjual mobil, meninggalkan dunia, pergi bersemedi di tepi sungai Siak sampai berlumut. Bukan itu maknanya. Ini pahami dengan baik. Jangan nanti setelah ngaji toko ditinggalkan, kebun sawit tinggalkan, kebun karet tinggalkan. Bukan itu maknanya. Tetap urusan dunia. Makanya ayat selesai solat, iza qudiyatis shalah, kalau kamu sudah solat, fantashiru fil ard, bertebaranlah di atas muka bumi. Urus rukumu. Jangan urus dagang, akhirnya dagang diambil orang. Jangan urus politik, akhirnya politik diambil orang. Ini yang mesti dipahami dengan baik. Sujud terakhir, minta supaya tokonya besar, minta supaya sawitnya hebat, minta supaya karetnya banyak. Minta untuk apa? Supaya aku bisa menyekolahkan anak yatim, supaya aku bisa pergi haji dan umrah, supaya aku bisa memberangkatkan imam masjid berangkat umrah, supaya bisa membangun sekolah MDA. Tujuannya akhirat oriented. Mana jawaban yang benar? Waalaikumsalam atau waalaikumsalam? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam itu salamnya tak pakai alif lam. Menurut kaidah bahasa Arab itu nakirah. Sedangkan salam ma'rifah. Assalamualaikum. Maka jawabannya waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kan ada lagi. Bagaimana menurut Pak Ustadz tentang ruqyah yang ditentukan bayaran uangnya, terus suruh beli obat 100.000 dan bidara 50.000? Itu sebenarnya bukan membayar ruqyah dia itu, membayar jasanya. Dia buka ruqyah kan sewa tempat, kemudian dia tanam pohon bidara, bidaranya itu bibitnya dia beli disiram. Jadi bukan dia bayar itu. Sekarang kalau dibuat seizin hati dikasih orang 2.000 perak, makanya dia patok harga. Apa yang membuat rokok itu menjadi haram Ustaz? Apakah ada ayat la tulqu bi aydikum ila tahlukah, jangan kau jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan. Dulu merokok dapat membahayakan kesehatan. Ini bahaya nih Pak, kalau rokok dapat yang membahayakan, kalau beli tidak. Akhirnya sekarang dibuat rokok itu membunuhmu. Rokok membunuhmu. Tak juga berhenti, mampuslah kau. Nanti tahun 2020 mereka rubah. Hadisnya la darara wa la dirara. Tak boleh memudaratkan diri, tak boleh memudaratkan orang lain. Perokok pasif lebih bahaya daripada perokok aktif. Apa yang membuat, apakah ada sunnahnya kalau buat solat wajib di masjid sesudah selesai solat, kemudian karena terlambat mereka buat solat lagi? Maksudnya solat kloter 2. Saya tak pernah menjelaskan kloter 2 karena gara-gara itu nanti orang lambat. Nyantai dia. Kau tak cepat ke masjid? Kan masih ada kloter 2 nanti. Cepat-cepat datang. Tapi tentang kloter 2 itu ada dalilnya. Mana dalilnya? Nabi sholat sama Mu'az bin Jabal. Selesai Nabi sholat, Mu'az duduk di masjid, datang orang kampungnya. Mu'az, kami mau sholat. Yalah, Mu'az jadi imam, orang kampungnya sholat. Itu dalil sholat kloter 2.
Tapi jangan janji, jangan gara-gara ini nanti buat kultum. Bagaimana menurut Ustadz tentang Ustadz Tengku Zulkarnain yang diboikot suku Dayak di Kalimantan? Mudah-mudahan Dayak itu dapat hidayah. Dia pakai bulu ayam aja kekarnya luar biasa. Pakai panah, pakai bulu ayam. Itulah menunjukkan kalau mereka banyak, kita teraniaya. Sekarang di Riau, ngapa orang-orang non-muslim bisa bebas beribadah? Karena orang Islam banyak. Kalau orang Islam banyak, yang non-muslim terjaga. Tapi kalau sudah kita yang menjadi minoritas, itulah contoh kasus Ustadz Tengku Zulkarnain. InsyaAllah Ustadz Tengku Zulkarnain akan datang ke Masjid Al-Falah. Nanti silakan tanya langsung bagaimana keadaan beliau. Ustadz sering cerita tentang ibu, sementara bapak jarang, sehingga anak-anak lebih sering mengikuti dan lebih baik mencintai ibunya. Mungkin yang bapak Ustadz lain. Saya Ustadz spesialis ibu aja. Nanti yang bapak cari. Karena banyak orang sekarang melawan emaknya, melawan ayahnya, dia takut karena megang duit bapaknya. Jadi masalah bapak dan ibu. Kenapa Ustadz lebih ibu? Ummuka, baru abuka, bapak. Berbakti sama bapak, ya bakti pada bapak. Terkadang saya merasa sedih Ustadz, sementara saya juga mencari nafkah. Oh, nanti muncul komisi perlindungan bapak. Saking banyaknya bapak yang teraniaya zaman sekarang. Ustadz, saya sudah dikhidbah oleh seorang laki-laki. Alhamdulillah. Lalu Peri Kijang Kerimbo nampak. Dan sekarang sudah dibatalkan olehnya. Kenapa pula batal? Padahal proses khidbah sudah antara kedua belah pihak keluarga besar kami Pak Ustadz. Tapi dia membatalkan via lain secara sepihak kepada saya. Apa yang harus? Datang nampak muka, balik nampak punggung. Begitu kata adat orang Melayu. Khidbah bisa dibatalkan. Batalkan dengan baik-baik. Adinda, nampaknya ku batalkan dengan engkau. Kenapa bang? Ku tengok ada yang lebih cantik dan lebih kaya lagi. InsyaAllah. Allahumma ajurha fi musibataha wakhluf laha khairan minhu. Ya Allah, berikan ganti kepada saudaraku yang sedang diberikan musibah, dan Allah akan beri ganti dengan yang lebih baik. Yang lajang-lajang nanti saya carikan nomornya. Allah kasih ganti lebih baik. Ingat, kalau kita sudah buat baik, cakap baik, pikir baik, niat baik, Allah kasih yang baik. Sebenarnya Allah ingin menyelamatkanmu dari ini semua. Oh, berbunyi mobil. Mohon didoakan juga untuk saya Ustadz, agar Allah kuatkan pundak saya untuk menghadapi ujiannya, InsyaAllah. Saya mahasiswa umur 23 tahun. Apa tanda-tanda dari Allah kalau kita sudah saatnya menikah Pak Ustadz? Ustadz Dayat, tolong. Mobil saya itu berbunyi alarmnya kalau kita buka kan pintu. Apa tanda-tandanya kalau saya mau dapat jodoh Pak Ustadz? Dulu saya sebelum nikah, kata orang kalau mau dapat jodoh setiap menengok hati saya bergetar. Jadi orang nanya saya, Ustadz mana yang bergetar? Entahlah, asal ada perempuan bergetar. Jadi saya termasuk yang tak percaya dengan yang begitu-begitu. Pokoknya kalau ada cocok, baik, pinang, nikah. Tunang jangan lama-lama. Berikan saya nasihat tentang harta itu di tangan, bukan di hati Pak Ustadz. Jangan sampai kita bergantung kepada harta. Bergantung kepada harta binasa. Bergantung kepada manusia kecewa. Maka bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nampaknya tak mungkin kita lanjutkan karena belaga suara saya dengan. Jadi ini saya simpan. Cuman kita lama lagi jumpa. Karena saya dari tanggal 20 sampai tanggal 30 ada pelatihan. 1 bulan total, bulan 2 itu dakwah ke desa tertinggal, suku Akit, Talang Mama, ke Selat Panjang, ke Batam. Kemudian dari tanggal 2 sampai tanggal 12 umroh bersama Riau Cahaya Hati. Tanggal 14 Maret baru saya menetap lagi di Pekanbaru. Jadi ini akan saya simpan, saya akan jawab pada bulan Maret insyaAllah. Tapi pengajian subuh Sabtu tetap. Subuh Sabtu tetap ada. Ustadz Zulhendri Rais, calon doktor hadis dari Universitas Al Jazeera Sudan, S1 hadis, S2 hadis, S3 hadis.
Pokoknya kita tetap ramaikan pengajian. Itu yang dapat saya sampaikan. Ini saya simpan, saya akan jawab bulan Maret insyaallah. Terima kasih. Mohon maaf silap salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.